Cukup menarik tentunya UB Strat yang kembali akan dibawakan oleh Blacklist International di game yang kedua kita match point di tangan Blacklist 1-0 sudah diamankan dan Araki Akira mereka yang harus membalaskan game kedua kali ini. Dan apakah Blacklist akan memberikan kesempatan tersebut? Sementara kita melihat Araki Akira mereka ngebawain Matilda dan juga Novaria di sini. Trio mate yang benar-benar kuat harusnya dari sisi Araki Akira ditambah dengan adanya Akai yang akan dimainkan oleh King. Tapi last pick dari Blacklist ini benar-benar sebenarnya ngebikin Araki Akira tuh mereka bingung. Siapa yang bakal langsung loncat ke arah belakang? Dan apakah Grok akan jadi jawabannya? Itu akan benar-benar merepotkan. Dan inilah dia untuk match point di tangan Blacklist International. Match keempat, game yang kedua Blacklist International versus RRQ Akira. Wow, aku Ini pengen dia. lihat sih seperti apa nih. UB Strat ya mungkin kalau dulu kan oke lah, masih ada zamannya V ya. Oh my goodness, ini Estes udah pasti bakal biasanya jadi prioritas untuk diamankan. Bahkan di ban. Bener, sampai di ban. Sampai di ban. Tapi kalau kita melihat dari Sensui di early game seperti ini udah mulai diganggu-gangguin juga sama Luis, kayaknya nggak bakal jadi malapetaka yang begitu mengancam. Tapi di bagian sisi lainnya malahan ada freeze wave minion di mid lane yang membuat Yue jauh lebih unggul di early game. Wow, ini Seigen dipaksa untuk recall sama kehilangan Flicker. flickernya loh. Itu mahal banget, apalagi dia kehilangan beberapa minion yang akan membuat under experience di bawah dan Yue. Dan Ini yang cukup Edward. Ini yang ditunggu-tunggu sepertinya ya. The Agent Zero, bahkan sampai ada teriakan di panggung sana loh teman-teman. Masuk tuh mic-nya tuh. Iya, jujur menyeramkan sih Benedetta-nya Edward. Makanya tadi sempet kan aku lihat mungkin di game pertama bakal di-pick, tapi ternyata memang udah di terlebih dahulu dan di game keduanya malah lepas, Be. Iya, ada satu thrill dan juga ini dia Impure Rage dipadukan juga dengan kehadiran dari Festival of Blood. Membuat nantinya Benedetta kali ini harusnya sih bakal jadi Benedetta item tank ya. Karena biasanya kalau misalkan untuk Philippine, mereka tuh bakal bawain 4 item tank, satunya Hunter Strike. Nah, berbanding terbalik dengan kalau kita mungkin berbicara Smooth dari tim SMG yang ada di grup B juga. Iya, malah bawain 4 item attack, 1 item tank. Jadi dibalik sama Philippines. Ya, dan memang kita lihat dari item assassinnya ya. Item yang pertama dituju mungkin ke arah nantinya Fury Hammer terlebih dahulu untuk Edward. Tapi memang kalau kita lihat di menit yang pertama, ini dari masing-masing lane-nya itu udah memenangkan match up-nya, Bin. Iya, dan ini dia classic gameplay Blacklist International dengan Estes, yaitu membiarkan kehadiran dari Rene J untuk membantu XP lane melakukan heal up dengan cepat. Habis itu balik lagi, coba kendaliin rumput, bermain dengan 50% map di area river, dan mengendalikan setup di arah Turtle. Ya, dan sudah mulai dibuka setup-nya. Turtle pertama sudah mulai dipegang oleh Sansui, tapi Edward oleh Final Blow memukul mundur King. Menghindari Petrify yang dikeluarkan, tapi masalahnya Luis menarik kembali dengan Guiding Wind ke arah King. Turtle masih ada dan akan coba di counter Attribution dan berhasil didapatkan di tangan King. Iya, berhasil diamankan dan Oheb. Flicker dari Gusta. Untungnya masih ada flicker juga dari Oheb. Ya, tapi Edward somehow terpick off seorang diri ketika dia mencoba untuk melarikan diri. Dan kembali ya, RRQ Akira ini leading sekitar 500 gold di 2 menit awal. Dan itu dia jawaban dari King dengan menggunakan Akainya. Dia lebih smooth ketika mendapatkan satu buah retribution yang begitu on point. Tapi di area top lane, Torn Apart Memory cukup mengusir bagaimana Oheb dan juga Blacklist International ketika mereka ingin mempertahankan bagaimana lini di gold lane. Yang paling penting adalah platingan gold shield turretnya. Ya, Tapi kali ini build up juga pelan-pelan untuk Seigen, karena tadi di early game Seigen cukup terseok-seok. iya. Namun setidaknya Turtle ini menjadi apa ya, menjadi Satu sebuah momen reset jawaban sih, kali ya. ha-ha. Satu momen reset juga boleh. Dan sehingga membuat gold lead yang didapatkan oleh RRQ Akira setidaknya ada Tekashi di sana. Ada Tekashi yang menduduki peringkat pertama sementara ini di 3 menit game yang berjalan dan Oheb memang cukup struggle ya sepertinya ketika berhadapan dengan Gusta Lagusta kali ini yang bahkan sampai flicker aja tadi di bait untuk digunakan oleh Iya. Gusta Lagusta. Tapi kali ini terlihat memang King membuka visionnya ke arah bagian depan sambil menunggu pergerakan dari Yue yang sudah mulai join juga ke dalam area gold lane. Pascal. Memukul mundur Gusta Lagusta dengan memberikan efek sandwich di bagian belakang. Ini bakal cukup susah sih untuk dihindari dan Silky Eagle dibuka oleh Luis. Mencari beberapa target tapi ternyata hanya disengage saja. Disengage kayak gini sih sebenarnya cuma tarik ulur untuk mendapatkan informasi, karena siapapun yang bakal show up itu bisa jadi dalam ancaman, termasuk tadi Gusta Lagusta di bagian top lane. Ini sama Cimomo bilang karena dia juga nggak ada di flicker, Iya. sehingga kayaknya bakal ada potensi untuk menuju ke arah bagian dari top lane. Apalagi Asclaw sudah ada di tangan dari Oheb. Lihat lifesteal-nya akan menimbulkan efek yang sangat tinggi sekali, damage kritikalnya juga bakal menyakitkan.
Ditambah dengan dibantu juga kan sama Rene J dengan Estasnya. Iya, Eh. memang kita lihat tadi Gustavo Agusta memenangkan matchup di area laning-nya, tapi somehow OHEB punya keunggulan gold dan sekarang turtle kedua akan coba dikontes. Dan Edward kayaknya bakal diprioritaskan untuk tumbang terlebih dahulu sebelum objektif turtle yang kedua ini bisa disecure sama Araki Akira. Nah, Edward lumayan berhati-hati sih. Apalagi dengan Astral Recall yang dibuka ini cukup menyulitkan pemain-pemain dari Blacklist. Ya, seberadu Retribution dan kembali dapatkan ke arah King. Dan somehow ini King udah jauh lebih baik dibandingkan dengan game yang pertama. Udah bener-bener resetnya pun berhasil. Apalagi dipandu dengan kehadiran dari Lewis yang memporak-porandakan bagaimana fokus dari Edward dengan Petrify Electro Final Blow-nya. Tapi kalau kita lihat dari area bottom lane, mungkin ada yang sedikit menarik karena sedang ada 1v1 situation. Dan kali ini, flickernya mungkin akan dipaksa. Ya, dan sepertinya nggak bisa lari sih. Nggak Tahan. sempat bahkan menahan flickernya mungkin karena takut sia-sia penggunaan flickernya. Mungkin, Dan karena ada berhasil pasti kembali juga. di pick off ya. Untuk di take down, Yap. apalagi tadi Yue-nya juga udah menghalau bagaimana escape route yang didapatkan sama Gusta Lagusta dengan satu momen di take down di area bottom lane. Oke, dan sangat amat disayangkan sih memang. Padahal menurut aku kalau dia flicker pun kayaknya masih bisa meskipun posisi Yue punya Black Shoes ya. Ya. Mungkin bisa ngejar juga ke turret tier 2-nya atau inner turret. Tapi menurut aku ya mungkin Gusta berpikir oke, lebih baik di save aja karena menunggu flicker untuk nextnya kan lumayan lama ya cooldownnya. Iya, kalau misalkan tumbang dan flicker jatuhnya lebih rugi Lah jatuhnya juga. lebih mahal juga Iya. memang. Jadi kayak jatuhnya double disadvantage. Yes. Dan itu yang dihindari sama Gusta Lagusta. Tumbang tidak masalah, yang penting tetap bisa farming untuk keep up dengan goldnya. Walaupun sebenarnya gold Gusta Lagusta kali ini benar-benar lumayan under. Dia ada di tengah-tengah, tapi masalahnya dia di bawah dari Edward dan juga Yue. Iya, under 1000 gold loh bahkan di bawah dari OHEB ya. Jadi harus berhati-hati pastinya. Tapi memang dengan keunggulan dua turtle pertama untuk Araki Akira, Blacklist International masih memegang gold lead-nya. Ya karena Ini sih nyebelinnya ya. Mau dipok sedemikian rupa oleh Novaria atau sejenisnya. Yang namanya Estes udah pasti heal up-nya bakal nge-cover semuanya. Apalagi kita bakal melihat adanya Angel Talisman dijadikan first item untuk Rene J. Jadi dia nggak bermain dengan Flask of Dialysis langsung karena Estes skill-nya udah deres. Iya, tapi mencoba mendapatkan Tekashi, sakit pokingan banget. damage dengan Angry Gloom yang dikeluarkan Yue ini terlalu sakit. Dan lihat, semua pokingan damage dari Astral Spheres itu diantisipasi dengan heal dari Rene J. menurut aku ini alasan kenapa sebenarnya Grok ini tapi Dia membuka Sulking Eagle-nya, kontes turtle yang ketiga nggak bisa dihindari dan berhasil akhirnya mempanis Yue dengan Astral Sphere connect dan kembali perfect turtle dengan Anarchy Akira. One shot dikeluarkan, fokus dengan basic attack-nya. Gusta Lagusta belum sempat tag satu member, tapi sangat disayangkan ada Tekashi yang didapatkan. wah setidaknya ada trade yang berjalan dari sisi Blacklist International setelah mereka kehilangan Yue. Dan ini yang mau aku bahas ya, ketika nggak bawa Grok. Ya, Jadi salah satu hal yang cukup mungkin bisa dibilang satu hal yang harus diperhatikan juga ya untuk semua user Grok, apalagi di posisi XP. Itu kalau ketemu sama tipikal yang punya magic damage burst, itu sakit banget. Iya, karena Mau mau nggak mau. bagaimanapun ketika dia build-nya ke arah item attack, itu kan convert-nya bakal menuju ke physical defense. Bener. Bukan magical defense atau hybrid defense. Mm-mm. Jadi cukup berbeda. Dan itu notes yang bagus dari Cimomo mungkin buat teman-teman para pemain Grok juga. Sehingga nantinya ketika Grok di bagian XP lane, itu juga memerlukan entah silence rope, atau setidaknya kalau kita berhadapan dengan yang DPS kayak Lilia gini, Iya. Radiant Armor juga not bad harusnya. Iya. Dan memang kita lihat ya, untuk di game kedua ini Anarchy Akira lebih memegang kendali juga dibandingkan dengan di game yang pertama tadi. Memang dengan mengantisipasi Sensui. Kita tahu tadi game yang pertama menggunakan Guinevere itu immune dari sisi, dan sekarang Baxia ini nggak immune sehingga mudah untuk digagalkan retribusinya. Ya, apalagi dengan menggunakan heavy spin, itu adalah jawaban dari King, sehingga membuat dari Sensui-nya tidak bisa bergerak dengan bebas. Siap membuka Astral Eagle dan juga Screaming Eagle ke arah bagian belakang Yue. Memang terkena pokingan damage, tapi belum ada follow up-nya. Cukup bermain aman, tapi ingat, Edward dengan Benedetta-nya ini memainkan laning dari Anarchy Akira. Jujur Seigen ini ya cukup menyulitkan loh di game kedua. Iya. Kelihatan Blacklist International tempo permainan mereka harus agak naik turunin kali ini. Membuka heavy spin, King gagal mendapatkan targetnya. Blacklist International itu adalah informasi yang sangat mahal diterima. Tapi lagi-lagi, Matilda yang selalu mengganggu pergerakan dari tim lawannya. Bahkan udah ada Guardian Helmet. Dan itu dari Sensui. Ini akan membuat bagaimana durabilitas dari Blacklist International. Apalagi untuk teamfight di area Lord ya. Jadi lebih confident juga seharusnya. Namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana lini jauhnya. Yang kali ini masih benar-benar grouping berempat Blacklist. Mereka nggak bergerak ke area Lord. Mereka mau mendapatkan turret objektif di top lane. Agar nantinya Edward bisa lebih leluasa ketika ingin melakukan sebuah split push. Dan itu dia.
Ada antivirus, ada toilet armor Toilet armor, yang akan Be. memperkuat bagaimana lini pertahanan ketika dia mendinai magic burst damage dari Novaria dan juga burst damage dari Gusta Lagusta dengan Brody. Karena lihat udah ada Malefic Arrow juga dari Brody. Iya, itu antisipasi yang sangat bagus sih dengan toilet armor yang udah jadi ya. Apalagi Hunter Strike juga belum di-build, masih di arah Freeze Ever aja. Ya, apalagi sekarang kita tahu sendiri toilet armor di buff. Jadi deny 800 damage, mau magical, mau true damage, mau physical, pokoknya damage burst semuanya hilang dan cooldownnya cuma 5 detik. Itu early to mid sih penting banget sih sebenarnya untuk nahan semua skill damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari Araki Akira. Dan kali ini Lord apakah masih bisa diamankan oleh Araki Akira yang sudah berhasil mendapatkan perfect turtle ya? Sementara teamfight grouping ini diperlukan oleh Blacklist International menurutku, karena mereka butuh Edward untuk bisa mengincar ke arah Seigen di area belakangnya. Ya ini masih kiting aja, belum difokuskan juga, malah menunggu untuk kehadiran kembali Oheb yang sekarang selesai melakukan clear minion dan membuka vision karena bagian depan sana masih menunggu dengan Astral Echo yang connect ke 3 member. Blacklist International dibuat sedikit lebih sulit mendekat ke arah Lord yang pertama. Oke, tapi sepertinya Luis bakal coba untuk membuka Circling Eagle. Oke, out of order. Blow Edward menusuk lini belakang. Luis dipaksa untuk mundur. Tapi masalahnya sekarang Lord akan coba di-counter dengan Battle of Retribution yang kembali didapatkan oleh King. Mencoba mendapatkan pertukaran di mana tertinggal sudah Gusta Lagusta, sang damager utama dan satu purple buff yang segera diambil. Wow, mereka langsung bergerak, langsung memaksakan teamfight-nya. Setidaknya ada pertukaran yang didapatkan oleh Blacklist International, Bek. Dan sekarang Lord langsung berjalan. Itu dia, Lordnya langsung dihentikan juga. Lihat Yue sudah menghadang di area bottom lane dan mid lane-nya mau ditabrak sama Oheb dan kawan-kawan. Mereka ingin memaksakan setidaknya ada pertukaran gak cuma 1 point kill, tapi 1 objektif tambahan agar mereka tidak dikatakan rugi. Setelah tadi Lordnya diambil oleh King, Retribution yang begitu manis, begitu cantik dari King untuk mendapatkan 1 buah Lord sehingga membuat Araki Akira walaupun dari segi point kill mereka kalah, tapi sebenarnya mereka punya nafas tambahan untuk berada di game yang kedua dan memasukkan Blacklist International tidak bermain dengan agresif seperti game yang pertama. Ya, tapi masalah sekarang kembali kita lihat inisiasi yang coba dilakukan oleh Blacklist International dengan 4 membernya saja cukup membuat kerepotan dan di sisi lain Edward memainkan perannya dengan sangat bagus. Iya, split push yang dilakukan oleh Edward ini benar-benar distraction yang benar-benar sulit banget sebenarnya dilakukan oleh Araki. Mereka jadi nggak bisa fokus untuk ketiga lane secara bersamaan. Mau nggak mau mereka harus memantengin satu laning yang benar-benar di-push sendirian sama Edward. Ya, 4 dash dari The Agent Zero yang di bagian top lane tentunya membawa sedikit bagaimana potensi untuk clear wave minion agar Araki Akira juga memperhatikan di bagian top lane karena lihat Blacklist International ingin memaksa teamfight sepertinya 5 di area bottom lane atau bahkan di area mid lane. Ya, tapi memang landing jauh di atas ini udah bagus banget di tangan Blacklist International. Bahkan harusnya udah bakal mendorong terus pada saat nanti kontes di Purple Buff yang kembali kita lihat Sensui masuk di teritori Purple Buff. Oke, dan keberadaan dari Luis di sini masih mencoba untuk mencari momentumnya. Sensui memang karena dia punya Guardian Helmet, jadi dia benar-benar tanky banget. HP-nya banyak banget. Sementara Oheb bakal fokus untuk dapetin objektif lagi. Oh, tapi sekarang kena Astral Echo, 4 membernya di sana. Blacklist International dipaksa untuk mundur. Mengetahui hanya 4 player saja, apakah akan dimulai peperangannya? Karena Edward di bagian atas masih terlalu jauh untuk join ke dalam pertempuran. Oh, kayaknya sedikit mengurangi resiko untuk terkena split push ya, karena Edwardnya juga sudah selesai dengan Dominance Ice, makin sulit lagi untuk di take down. Tapi di bagian top lane-nya lihat bagaimana split push yang terus akan dibawakan oleh Blacklist International, apalagi ini adalah lini Lord loh di top lane dan bukan di bawah. Karena biasa split push itu bakal ada di tempat yang jauh banget dari kehadiran Lord. Iya. Ini rotasi baru loh, maksudnya kita lihat jadi Lord yang pertama juga kayak gini dulu. Iya, kita melihat Blacklist selalu ngotot untuk stay berempat Iya. di area yang jauh dari Lordnya. Ini sebuah formasi yang benar-benar unik banget. Semenjak tadi Lord pertama diamankan sama Araki Akira via King. Iya, dan sekarang baru mulai kembali ya untuk split push yang dimainkan oleh Edward di Iya. bagian bawah. Dan siapa nanti akan diutus oleh Araki Akira mengantisipasi landing jauh mereka. Klasik UB Strat yang membuat Blacklist International sangat dikenal dengan Benedetta Pakito XP lainnya, terutama untuk Edward. Dan kali ini bersama dengan Estes yang makin lebih powerful lagi dengan heal up-nya di arah Lord. Mau berapa lama pun bakal ketahan tentunya dengan heal up dari sosok Rene Jane. Iya, apalagi Fast of the Years terjadi di Cimowo. Iya, dan sekarang masalahnya Blacklist International mereka terpaksa mau nggak mau mereka harus agak sedikit nge-BT. Coba tarik ulur dulu di area Lordnya ya. Sembari Edward yang tadi coba untuk memberikan distraction juga di area bawah. Dan Araki Akira mereka juga tidak mudah tentunya
akan memberikan kesempatan buat Blacklist International bisa mengamankan Lordnya. Kali ini satu buah barrier yang dilepaskan dari Tekashi membuat Lordnya terreset. Kayaknya malah Yue nggak sih yang dikirimin buat jadi bait, tapi team fight mungkin akan dibuka. Ya, membuka dengan Sergei Eagle kembali. Yue yang menjadi target utama, terkena headbutt dan juga heavy spin. Dia mengunci Rene J, tapi bukan target yang optimal karena masih ada Blessing of Goddess dan sekarang Joey juga pertempuran Edward menuju ke TKC. One last hit, masih ada flicker dan menghindar dari mautnya. Wow, dan itu mau nggak mau harus dibuka wild charge-nya karena posisi dia udah kena petrify dari Edward dan Yue belum menggunakan Black Shoes-nya. Kalau tadi Profesor Kapi sempat bilang ini kayak Yue yang bakal dikirim untuk setidaknya ngebait semua resource skill yang dimiliki sama Arakio Akira. Dan tanpa Black Shoes, heavy spin dibuka sama King sehingga ngebuat Arakio Akira mereka nggak bisa melakukan kontes. No heavy spin, no party berarti untuk Arakio Akira. Lordnya disecure tanpa adanya kontes dan ini bakal jadi tabrakan yang mengerikan karena Blacklist International memiliki Estes. Mereka bakal punya satu heal up yang berjalan dengan bebas dan tanpa ada gangguan sama sekali dari tadi kita lihat. Dia punya Aether Talisman, dia punya Flask of Death dan Radiant Armor. Dan aku nggak bisa nyalain kondisi Arakio Akira yang dimana tadi heavy spin yang ngelock Rene J nggak ada follow up karena mereka tahu pergerakannya Edward ini cepet banget untuk rotasinya, so lini belakangnya benar-benar harus dijaga. Dan Edward selesai dengan Malefic Roar. Setidaknya dia punya satu jawaban lagi ketika dia akan menjalankan split push-nya atau bahkan melakukan deliver damage ke arah bagian backline. Ya, dan itu adalah item terakhir dari Edward. Jadi udah jadi semua itemnya, menandakan bahwa dia siap nih. Bertemu sama siapapun, dia bisa untuk menahan semua yang masuk. Atau jangan-jangan nanti akan ada flexible item. Mortality Winter Truncheon yang akan membuat Benedetta makin sulit untuk ditangkap ketika dia sudah memiliki an eye for an eye. Ya, masalah sekarang Lord yang kedua sudah enhance pula, charge in ke arah satu base turret bagian top lane sana. Mid lane, out of the blow, Petrify tidak boleh keluarkan. Edward masih berhasil menghindar. Masalahnya Lord masih cukup sehat dan sekarang 3 base turret yang akan menjadi tujuan dari Blacklist International karena 2 diantaranya sudah dihancurkan. Oke, dan Lord mau nggak mau ini akan direlakan tentunya dari sisi Blacklist International karena mereka akan lebih berfokus untuk memecahkan turret di area bawah tadinya. Memang di area mid masih belum bisa ditumbangkan, tapi at least Arakio Akira mereka masih bisa untuk bermain secara defensif kali ini. Blacklist International yang harus agak sedikit bersabar kali ini menunggu area Astral Recall nanti yang mungkin bisa dibuka oleh Seigen. Ya, kembali Astral Echo yang memberikan vision kepada 5 member. Tanpa memori sudah mulai dibuka juga, tapi dipukul mundur. Meskipun berhasil menghancurkan satu base turret dan sekarang Arakio Akira ini tidak ada lagi pertahanan yang mereka miliki. Dan lihat permainan disiplin dari Blacklist International. Mereka mendapatkan 3 turret objektif. Udah, mereka udah tahu main objektif mereka ini dapetin base turret agar apa? Agar nantinya Edward dengan Malefic Roar dan juga Hunter Strike akan melakukan speed push lebih bebas lagi dan bahkan anti-Queen Rush on the way untuk Rene J. Memastikan bahwa dia tidak akan bisa di pick off lagi, apalagi ketika menerima damage dari Gusta Lagusta. Great Dragon Spear juga sudah selesai di tangan dari Oheb. Dia akan ada movement speed tambahan, tapi tidak melupakan critical damage-nya juga. Karena critical damage ini akan connecting banget dengan item penetration-nya Malefic Roar. Ya, itu bakal menjadi hal yang cukup susah sih untuk bisa di burst down ya. Karena nanti akan mengandalkan mungkin ke arah Gusta Lagusta. Tapi ingat, dengan The Wind of Nature dari Oheb, semakin susah lagi, terutama apabila berdekatan dengan Rene J yang Flash of the Oasis-nya ini masih aktif sih. Oke, dan Sunback tentunya masih dipegang oleh King. Yang mau nggak mau dia harus menjadi garda terdepan dari pemain-pemain Arakio Akira. Sementara Sensui dari posisi yang kedua kali ini, Desert Eagle mulai dibuka. Yap. Tapi sepertinya nggak bakal menang. Terlihat damage yang masuk ke Sensui terlalu sakit, tapi masalahnya Edward pun join ke dalam team fight-nya, membuka vision dengan Astral Echo. 3 player yang terkena dan ini sampai di menit ke-18 poin kill nggak nambah, tetap total di angka 5 poin kill. Nah ya, karena Blacklist International mereka cukup perlu untuk ngepok aja, ngusir keberadaan dari pemain-pemain Arakio Akira. Mereka punya Lilia, mereka punya Bruno bahkan di tangan dari Oheb. Sementara Arakio Akira mereka cukup peka akan hal tersebut, di mana Edward pun masih menjalankan split push dari Rene J. Oh, menuju target utamanya itu adalah Yue, tapi ingat Yue masih punya Purify. Hampir saja kehilangan nyawanya, tapi untungnya masih bisa bertahan. Dan ingat, selama ada Rene J, ini nggak perlu pulang ke Gak arah perlu base. Black Shoes juga nggak sih? Tapi Oke, Sensui? Heavy Spin sudah mulai dibuka. King fokus karena Sensui, Blessing of Goddess gagal mendapatkan nyawa dari Sensui, dan sekarang dipaksa untuk mundur, tapi watch out, dan juga pelayan dari Tekashi membuat 3 member dari Blacklist International terpaksa harus bermain lebih hati-hati lagi karena ingat udah nggak punya Blessing of Goddess. Dan Sergei Eagle dari Louis lagi-lagi mendorong mundur Edward. Wow, Sensui yang tertinggal dari kawanan pemain-pemain dari Blacklist International ini yang ngebuat dia akhirnya ke pick off. Dan sayangnya Rene J tadi sedikit terlambat 1 detik kayaknya. Karena
healingnya jadi nggak terlalu maksimal dari Renege sendiri. Tapi hati-hati juga sih, gak ada heavy spin. Tapi walaupun ada retribution, kali ini harus memperhatikan bagaimana rotasi dari Edward karena mereka Wah, ini tetap sakit grouping banget, berempat. Oheb. Lihat damage yang diberikan dari Oheb dan juga Yue mengusir mundur King di lini depan. Ya, mencoba untuk mendapatkan poin kill karena Edward tapi masih bisa bertahan. Immortality juga masih ada. Dan Sensui akan segera hadir tapi Yue yang menjadi target utama berhasil dieksekusi. Timing dari wall charge yang sangat tepat sekali tapi heavy spin berhasil dihindari. Mencoba melarikan diri tapi Oheb terjebak. Gagal connect Astral Spears ya, tapi dibalikan kembali keadaannya karena Gusta nggak bisa selamat dan King hanya seorang diri di bagian depan mencoba tetap terus menuju ke Oheb, malah dirinya yang kehilangan immortality dan bahkan terjebak. Masih ditarik oleh Guiding Wind, penyelamat dari Luis. Oh my god. Itu hampir loh, barir dari seorang Tekashi hampir banget. Untungnya dia masih punya Bloody Slam. The real flying panda baru saja kita saksikan di sana. Dan kali ini Lord akan coba untuk dikendalikan oleh Blacklist International. Luis harusnya lebih respect terhadap damage yang diberikan sama Oheb karena Oheb immortality-nya pecah tadi dan tidak bisa di take down. Thanks to Blessing of the Moon Goddess dari Renege yang membuat bagaimana Blacklist International selalu diselamatkan karena Estes. Wah, tapi aku salut banget Araki Akira, mereka bener-bener berani banget untuk maksain team fight sih. Ya mereka berani untuk bikin move karena mereka juga punya growth. Apalagi damage-nya pun sangat-sangat tinggi sekali dengan menggunakan wall charge. Tapi sayang, seribu sayang, memang Gustala-Gustanya tertangkap. Tadi kalau misalkan Cimomo dan juga Radit mungkin notice, ada satu Baksha Shield United yang berputar, roda yang begitu tajam, langsung menuju ke Gustala-Gusta dan itu dipandu juga dengan Edward. Tapi kali ini ada yang terculik sepertinya. Ya, ini Sensui nggak bisa selamat sih. Immortality sudah hancur meskipun masih ada Renege ya. Dan Blessing of Moon Goddess, transfer memorinya gagal. Tapi lihat Edward di bagian belakang sana menusuk jantung pertahanan dari RRQ Akira. Di sisi lain, slow effect dari Angry Gloom membuat Tekashi kehilangan cukup banyak HP. Ingat yang ada wall charge flicker terpaksa dikeluarkan dan Lord mendekat menuju ke arah bagian base. Fokus ke arah base-nya sedikit demi sedikit. Tapi di bagian depan masih Tekashi yang sudah mulai hadir kembali. Bahkan Sensui terpanis dan dipaksa disengage dengan double kill yang dikantongi oleh Gusta dengan Torn of Memory. Tapi belum selesai karena Oheb pun tertangkap. Dibalikan kembali keadaannya, lihat damage dari Oheb terlalu sakit dengan backupan dari heal Renege. Wow. Flask of the Oasis membuat kalian tidak bisa melakukan burst damage kepada siapapun yang di heal di sekitar area hero-hero support heal up. Dan salah satunya adalah Estes. Di mana membuat Renege makin lebih bebas untuk dan leluasa lebih tepatnya memberikan heal up dan efek dari Flask of the Oasis tersebut. Oheb jadi masih belum bisa di take down. Dan ini dia instant replay menuju ke arah late game makin lebih mengerikan untuk high ground dari Gustala-Gusta itu sendiri dengan Torn Apart Memory mendapatkan dua pemain sekaligus, mendapatkan double kill yang sangat-sangat indah. Tentunya ini akan menghentikan bagaimana dominasi dari Blacklist International, memberikan sedikit nafas juga tentunya bagi RRQ Akira. Sayangnya ini dia heal up yang instan banget dengan Blessing of the Moon Goddess yang membuat juga bagaimana kehadiran dari Oheb tidak bisa dipunish dengan instan. Masalahnya tadi tim fight-nya juga agak sedikit terpisah, di mana satu fokus ke arah Tekashi. Punya chance yang lebih besar dibandingkan dengan game yang pertama. So, kita masuk kembali di game yang kedua, match keempat, Blacklist International versus RRQ Akira. Kali ini Lord akan muncul dalam waktu 40 detik ke depan. Oheb punya satu Bowin of Nature dan penggunaan Flexusnya Yue ini yang menurut aku penting juga sih. Ingat dia nggak punya immortality, bahkan Edward pun udah pecah tadi immortality-nya ketika di area teamfight di base dari RRQ Akira. Dan Dia satu pun buah sampai Glowing One. ganti ke Winter Tarantula loh, sempat-sempatnya dengan melakukan Benedetta switching juga. Tapi Glowing One yang tadi jadi jawaban juga mungkin untuk front line, ada banyak banget front line yang bisa ditumbangkan hanya karena Glowing One combo Ice Queen One. Ini akan membuat Yue merasakan bagaimana slow evac-nya dari RRQ Akira yang nantinya makin lebih dalam lagi. Tentunya hal tersebut akan menumbangkan permainan front to back, jadi Akainya perlu hati-hati dari King. Ini semakin didrag ke late game, damage dari Seiken itu sakit banget loh. Apalagi sekarang udah di Blood Wings dan harus hati banget untuk Yue-nya menghindari Astral Spears yang dikeluarkan. Ya mungkin jawabannya tetap sama, Toilet Armor. Iya. Ya, Oke, kita akan lihat tentunya dengan damage deal dari Seiken 120.000. Wow, ini harus udah mulai di-respect oleh pemain-pemain dari Blacklist International Austral. Iko udah mulai dibuka, tapi Sensui kayak bakal coba masih untuk tarik ulur. tapi Edward di sisi lain, overflow to defensive dan Torn Apart Memorinya gagal. Gusta belum berhasil. Hampir saja. Tipis banget. Inhuman reaction from Edward, dia masih bisa menghindar tadi dari Astral Spears. Oke, Sensui, mau ngomong mereka harus paksa untuk ngelakuin kontes ya, atau at least mereka paksa biar Luisnya bakal nabrak kah enggak. Wow, one hit loh. Itu
itu udah diekspeksi sama Yue kayak bakal drop di situ tuh. Iya, apalagi udah ada plan tersendiri dari Blacklist International untuk menunggu Luis landing terlebih dahulu dengan Matilda Airlines, baru mereka bakal all in ke sana. Tapi yang aku cukup takutkan di menit segini adalah posisi dari Edmund yang bisa aja diculik sama pemain-pemain Araki Akira sih. Atau jangan-jangan Edward yang bakal mencuri bagaimana pundi-pundi split push dari minion yang akan berjalan di bagian top lane. Karena lihat di bagian top lane sudah ada Seigen juga. Berarti kalau nggak ada Seigen dan Seigennya show up di arah top lane, ini akan menjadi sinyal bagi Blacklist untuk menuju ke bagian lordnya. Oh, belum ternyata, karena memang masih menunggu dan ya, sekarang adalah saat yang tepat untuk Edward mempersiapkan juga ambush attack-nya di dalam semak-semak. Oke, tapi Luis Mencoba melarikan diri ke arah bagian belakang, Baxia United, Selkie Eagles sudah mulai dibuka, terkena Astral Echo, Astral Spears, ke arah Oheb dan masih dengan damage yang begitu besarnya Astral Spear masuk. Untungnya dalam perlindungan heal effect dari Renegade. ini udah waktunya Yue buat nge-spam semua Epidrum dan juga Magic Shield Wave-nya untuk mengusir pemain-pemain dari Araki Akira, dan Lord bakal coba di reset tapi Tekashi Mencoba di poking sedikit demi sedikit, ingat. lihat damage-nya. Iya, itu sakit banget Yue. Dia belum menggunakan Purify dan kembali Astral Echo yang dibuka. Purify sudah dikeluarkan oleh Yue juga, tapi dipaksa untuk mundur. King kehilangan cukup banyak HP. Guiding Wind kembali menarik tubuhnya. Dan sekarang masih cukup aman, tapi lihat laning atas ini masih mendorong ke arah base arah Akira. Cukup menyeramkan tentunya untuk tim fight dari kedua belah tim. Sekarang mereka udah punya masing-masing targetingnya sih. Iya. Gimana caranya Blacklist International ini bisa untuk membangin Seigen terlebih dahulu, atau at least ngebuat Seigen mainin landing jauhnya. Dan itu akan jadi tugas dari Edward. Sementara Araki Akira mereka harus incer ke arah Renegade-nya, atau at least Oheb di sini yang harus ditumbangkan. Dan terlihat ya, dengan adanya immortality dari Sensui kembali yang hadir, ini akan memudahkan Blacklist International untuk mengkiting Araki Akira maju ke dalam pertempuran. Karena kalau misalnya itu bakal susah sih. Tapi kayaknya King juga masih nahan untuk heavy spin-nya karena dia tahu dia nggak mau melepaskan Lord ini. Ini adalah Lord Evolve. Iya, tapi ada peperangan yang sudah mulai dimulai karena Araki Akira sekarang masuk dengan Selkie Eagle lagi-lagi. Louis di bagian belakang sana, Blessing of Ganes mulai dibuka, Torompa Memory belum berhasil men-take down siapapun dari Blacklist International. Lord hanya disisakan 20.000 SP saja, tapi akan segera di-reset dan kembali mundur. Tapi ingat, masih ada heavy spin dan juga wild charge di tangan Araki Akira. Super Minion akan terus bergerak sih sebenarnya ini untuk masuk ke area base dari pemain-pemain Araki Akira ya. Iya. Tapi masalahnya sekarang dari Blacklist International pun mereka harus benar-benar mikirin landing jauhnya. Ini landing atas benar-benar jalan terus, dan bahkan Luis Damage udah sakit banget sih ini. Louis bahaya loh, dikejar pastinya dengan slow effect yang dihasilkan. Tapi ternyata King yang terekspos. Heavy space memang dibuka, tapi untung masih ada Guiding Wind menghindari maut, dan kembali ini kayaknya milik Blacklist International untuk Lord yang ketiga akan coba dikonteskah, dan ternyata berhasil didapatkan oleh Sensui, the Retribution Master from Blacklist International. Dan terlihat Luis mencoba melarikan diri. Selkie Eagle kembali menyelamatkan nyawanya tanpa ada player yang di pick off. 3 menit dari semenjak menit ke-24 itu Blacklist International benar-benar cari 1001 cara gimana cara heavy spin pop up dulu dari King. Wah, ini benar-benar permainan jangka panjang di area Lord. Padahal Lordnya udah di buff loh sedemikian rupa. Iya. Untuk hero-hero yang masih bakal menerima damage, bonusnya pun 15% total HP. Dan itu bisa sampai 1000-an damage. Tapi thanks to Toilet Armor, karena hal tersebut yang membuat bagaimana Baxia dari Sensui mampu untuk menahan semua deal damage dari Lord yang begitu kejam ketika dia mengeluarkan splash-nya. Tapi untuk sekarang Lord akan bergerak dengan Lord Evolve. Power dari Yue akan lebih mengerikan ketika berpadu dengan Lord juga. Ya, cukup banyak juga immortality yang dimiliki ya. Dan sekarang sudah mulai diinisiasikan kembali. Atau pada blow, Petrify di belakang Gusta terpaksa Wind of Nature. Sedangkan heavy spin dari King memukul mundur semua member Blacklist International. Masalahnya sekarang Lord masih menuju ke bagian base, dan Torban pun gagal. Ada Tekashi dan juga Luis yang di pick up, dan Blacklist International clean sweep di match keempat kita. Ternyata masih belum bisa untuk break the code dari RRQ Akira Blacklist. Dengan permainan yang cukup panjang, permainan tarik ulur yang kita saksikan di game yang kedua masih bisa untuk